katanya gitu ya di pokoknya ya. Pokoknya itu orang lagi pulang. Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas mengenai updatean terbaru ya, bagaimana pemain-pemain keturunan di timnas U17. Ya, awalnya memang saya sangat tidak percaya, dan mungkin ini menjadi pembelajaran kedepannya ya bagi timnas U17, karena memang ya ini sudah hampir sebentar lagi, tetapi ternyata benar saja ada satu lagi pemain keturunan yang memang ini dicoret oleh Coach Bima. Ya, saya di sini tidak akan menyalahkan Coach Bima ataupun siapapun yang memang melatih timnas U17, karena menurut saya siapapun yang menjadi pelatih timnas itu artinya mereka memiliki tanggung jawab besar untuk bisa menjadikan timnas ke arah yang lebih baik. Nah, di sini pun saya melihat Aaron Sutiala ini memang sudah lama ya, saya melihat memang kurang lebih 3 bulan ini dia tiba di Indonesia, kemudian melakukan training center dan juga melakukan beberapa seleksi, dan akhirnya hampir saja masuk ke tahap akhir ya. Menurut saya ini akan masuk tahap akhir karena memang training center terakhir ini akan dilakukan di Jerman, dan sosok Aaron Sutiala ini tidak dibawa dan dia dicoret. Tentu kalau bisa dibilang sakit ya sakit jelas, karena dirinya sudah berjuang waktu latihan, kemudian mengikuti seleksi dengan menyingkirkan ratusan orang ya, bahkan ribuan, dan ya menurut saya inilah yang terjadi teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas tentang logisnya, dan di sini pun saya akan membahas juga mengenai updatean peluang timnas Indonesia di grup A di Piala Dunia U17. Jangan lupa tonton ya, untuk bantu channel ini silahkan tekan tombol like-nya, komen juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat sudah terhitung ya kurang lebih 5-6 pemain yang sudah hadir di Indonesia, terkhusus untuk pemain keturunan. Ya, memang ada beberapa nama seperti Madrid Augusta ya, kemudian ada beberapa Mahesa Ekayanto, dan semua itu adalah pemain-pemain yang saat ini abroad di luar negeri ya, atau berkarir di luar negeri. Bahkan seperti kasus Mahesa Ekayanto saat ini memang menjadi kapten dan juga back di FC Dordrecht, dan di situ pun dia selalu bermain reguler bersama klub tersebut. Ya, menurut saya Mahesa Ekayanto ini juga menjadi potensi yang sangat bagus, tetapi dirinya memang tidak dipanggil oleh timnas. Dan terakhir di sini saya melihat dengan pencoretan Aaron Sutiala ini menambah bagaimana banyak sekali pemain keturunan yang dicoret, dan sekarang hanya meninggalkan satu saja pemain yang masih bertahan, yakni Welber de Halim Jardim. Nah, menurut saya ini seperti apa yang sudah saya bahas konten kemarin ya, saya melihat bahwa Aaron Sutiala ini tidak aman, karena di pertandingan terakhir pun saat melawan Korea Selatan pun juga dia tidak ada di bench. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Dan menurut saya dengan apa yang terjadi saat ini, siapa yang disalahkan? Ya, menurut saya tidak perlu kita menyalahkan satu sama lain. Ya, ini saya mencoba memberikan hal objektif ya, agar nantinya kita tidak salah paham. Artinya jangan sampai kita terbentur dengan local pride. Dengan pencoretan sosok Aaron Sutiala ini adalah hal yang memang harus dievaluasi ke depannya dalam pemanggilan pemain-pemain keturunan. Ya, menurut saya di sini berempati ya, dan juga saya kasihan saja. Banyak pemain keturunan yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Indonesia, memenuhi panggilan negara ya, tetapi ketika seleksi pun itu selalu tidak lolos. Nah, di sini pun saya tidak menyalahkan sosok pelatih kepala, tetapi sebenarnya fungsi dari scouting ataupun fungsi pelatih analisis itu kemana? Nah, itu yang menurut saya menjadi PR atau problem saat ini. Ya, kalaupun memang mereka pemain-pemain keturunan itu kemarin tidak memiliki CV yang bagus, ya daripada mereka sakit hati seperti ini, ya mending nggak usah dipanggil ya, dalam artian jika mereka tidak memiliki CV yang bagus, ya sudah jangan terlalu ngotot untuk dipanggil. Kasihan mereka sudah sampai meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan negara. Lebih baik panggil saja yang memang kemarin itu banyak sekali yang memiliki CV bagus, itu saja. Jadi tidak terlalu banyak. Bahkan ini ya bukan berarti saya kontra dengan keputusan pelatih dan sebagainya.
ya saya melihat tidak efektif. Bahkan seleksi ya di seluruh kota dan juga provinsi menurut saya juga belum efektif karena memang waktunya juga sangat singkat. Dan menurut saya inilah perlunya bagaimana analisis taktikal, pelatih analisis, tim scouting. Ya tidak mungkin saja rasanya sebuah timnas ya tidak memiliki pelatih analisis ya untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi bagaimana pemain-pemain itu bagus atau tidak. Ya nyatanya seperti itu, semua dipanggil kemudian kurang dari seminggu, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu kemudian dipulangkan lagi. Ya menurut saya ini untuk kedepannya jangan sampai terjadi, apalagi kita saat ini sudah ada Dirtek. Nah tugas Dirtek ini diharapkan nantinya lebih bisa efektif, efisien untuk menjadi tim analisis juga, membantu tim analisis. Ya di sini pun juga saya ingin membandingkan. Nah di sini bukan berarti saya membandingkan antara kedua pelatih ya, antara Coach Bima dan juga Coach Shin, tidak sama sekali, karena saya di sini sangat respect dengan kedua pelatih ini karena memang mereka memiliki fungsi dan tupoksi yang sama, yaitu mengangkat prestasi timnas. Tetapi saya melihat di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya ketika Sintayong itu memang memanggil pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi, bahkan itu dia sangat lama sekali teman-teman. Menganalisanya itu sangat lama sekali, bahkan hingga berbulan-bulan, dan juga dibantu oleh tim analisisnya yang selalu mendampingi dirinya. Itu memang yang sudah dilakukan Sintayong. Artinya apa yang dipanggil oleh Sintayong, apa yang memang menjadi keinginan Sintayong itu tidak mubazir dan tidak sia-sia. Terbukti semua pemain keturunan yang memang dinaturalisasi oleh PSSI, yang memang itu permintaan Sintayong ya, bukan pelatih-pelatih sebelumnya, itu semuanya berhasil. Seperti sosok Jordi, bagaimana gaya kepemimpinannya, kemudian sosok Sandy Walsh, Sain Patinama, ya menurut saya ketika mereka membela timnas itu sangat berhasil, ditambah sosok Ivar dan juga Rafael. Nah, jadi berbeda kasus dengan di ini teman-teman ya, di U17 ini menurut saya dalam pemanggilan pemain keturunan khususnya itu tergesa-gesa. Karena ketika saya melihat beberapa CV dari pemain ini, saya melihatnya dari CV saja ya. Ya, saya jujur saya akui juga belum terlalu menarik. Ya, seperti contohnya seperti Altafkan ya. Altafkan ini memang dia bermain untuk Barcelona, tetapi itu hanya setingkat SSB, dan itu Barcelonanya pun cabang Amerika, bukan Barcelona yang ada di Spanyol. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang ada beberapa CV yang menurut saya juga belum menarik, dan juga jam terbangnya itu belum terlalu dapat di klub. Nah, di sisi lain di sini dengan pencoretan tersebut saya tidak menyalahkan Coach Bima, lagi-lagi ya. Saya tidak menyalahkan karena memang dari jam terbang dia pun jika memang tidak bisa memberikan yang terbaik ya, Coach Bima memiliki penilaian tersendiri. Tetapi ya inilah kenapa kita kemarin-kemarin itu terburu-buru dalam pemanggilan pemain. Alangkah hebatnya jika memang pelatih timnas ini dan juga jajarannya dari bagaimana ya taktikal, kemudian analisis, melihat peluang, potensi, oh ini pemain bagus, oh ini pemain belum. Nah menurut saya ya efektif sih daripada kita seperti ini. Kasihan, menurut saya ini kasihan karena memang mereka sudah memiliki banyak sekali pengorbanan, tetapi seperti sosok Aaron Sutela ini juga sama menurut saya. Mereka sudah memiliki pengorbanan, tetapi ketika hasilnya seperti ini. Nah, walaupun secara track record Aaron Sutela ini juga sangat bagus bersama klub ya, bersama Bulen FC, tetapi ya ini tidak masuk skema ya, wajar saja ya. Mungkin Coach Bima juga memiliki penilaian tersendiri. Nah, kemudian daripada itu saya melihat berarti sekarang sudah ada atau masih ada satu pemain, yakni Welber. Sedangkan saya melihat bahwa yang akan menjadi lawan Indonesia ini juga sangat berat menurut saya ya di grup A. Ya banyak mungkin yang bersyukur karena tidak bertemu dengan Inggris, kemudian tidak bertemu dengan Argentina, dan juga tidak bertemu dengan negara-negara yang memang kandidat juara ya. Seperti ada beberapa momen di sini bahwa negara-negara lain pun ya ini yang menjadi musuh Indonesia nanti di grup A ini juga sangat bagus. Seperti contohnya ini Ekuador. Nah,
Ekuador ini juga juara CONMEBOL ya di usia 17 di tahun 2023. Ekuador ini juga bukan negara yang sangat mudah ya untuk dikalahkan Indonesia. Kemudian juga Maroko ini juga runner up terbaik di benua Afrika. Kemudian juga di sini kita ketahui juga seperti Panama ini juga semifinal di CONCACAF. Artinya di tahun 2023 tiga tim yang akan menjadi lawan Indonesia ini bukan sembarangan, dan Indonesia dalam hal ini ya harus mempersiapkan dengan baik, dengan matang, agar nantinya apa yang memang menjadi harapan nantinya ini bisa berhasil. Dan ini mungkin sedikit pesan ya untuk netizen ataupun pecinta timnas, apapun yang terjadi terhadap timnas Indonesia tentu kita harus mendukungnya. Dan kita ketahui Indonesia ini adalah tuan rumah ya, kita ketahui jika tidak ada perubahan nantinya Indonesia ini akan bermain di GBT Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi mungkin diharapkan ya, mungkin subscriber teman-teman yang memang ingin mendukung timnas ya, dan juga ingin membuat bagaimana Indonesia selalu disorot dunia karena keramahan supporternya ya, diharapkan bisa datang ke stadion. Nah, ini memang menjadi harapan semua ya, bukan hanya PSSI, kemudian FIFA ya. Ini menjadi harapan kita semua. Kita sukseskan sama-sama Piala Dunia U17 ini. Apapun hasilnya, apapun yang memang menjadi kekurangan timnas Indonesia, tentu kita tetap harus mendukung timnas di kelompok umur. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kekuatan timnas U17? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu bersaing dunia U17? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.